Laras, karangan Damhuri Muhammad. Karena tidak pernah merasa memiliki apapun, bagaimana mungkin ia akan merasa kehilangan? Tubuh langsingnya, mata coklatnya, bibir pipihnya, betis putih mulus bunting padinya, alis padat lebat dan bertautnya, bahkan keperawanannya itu bukan miliknya. Kegadisannya ditebas oleh lelaki yang semestinya ia panggil ayah. Ia tak merasa kehilangan. Dipercayainya saja, kehormatan itu bukan miliknya. Berkali-kali ayah menghimpit tubuhnya. Berkali-kali pula ia meyakini lelaki itulah yang memiliki dirinya dan berhak memakannya. Toh, itu bukan miliknya. Milik ayah barangkali. Laras, nama yang ringkas. Seringkas waktu ia berkemas membuntal pakaian dan bergegas meninggalkan kamar mungil tempat kegadisannya tertebas. Ditinggalkannya kenangan tentang Yugalih yang gampang marah, namun diam-diam amat penyayang. Tentang Yuratmi yang dengan berat hati menjual jam tangan hadiah ulang tahun dari Pak D. Tejo untuk membayar SPP-nya yang tertunggak 2 bulan. Juga tentang Mas Kelly yang sering mengajaknya jalan-jalan di pasar buah Wonokromo. Saat penjaga toko lengah, Mas Kelly mencuri sebutir apel New Zealand yang masih ranum, lalu diberikannya kepada Laras sebagai hadiah atas prestasinya menjuarai lomba baca puisi tingkat kelurahan. Sebelum perutmu bunting, cepat pergi dari rumah ini, anak setan, usir emak dengan sorot mata garang. Kau bukan anakku lagi. Jangan pernah berpikir untuk pulang. Ingat itu. Ulang emak lagi. Sepatah kata pun Laras tak menyela. Ia tak membela diri. Dipikirnya, untuk apa membela diri yang tidak ia miliki? Milik emak mungkin, sebab dari rahimnya Laras terbuncah. Perempuan belia bermata coklat itu terusir, tidak hanya dari rumah tempat ia lahir, tumbuh dan meremaja, tetapi juga dari hati dan ingatan emak. Laras tak merasa kehilangan, sebab ia tak merasa memiliki apapun, termasuk emak. Beban di perutnya kian berat, karena itu mesti dikeluarkan, hingga tubuhnya ringan dan leluasa melangkah melanjutkan tualang tak berujung. Nun ke negeri entah. Ia merintih kesakitan saat tangan kasar dukun beranak memelintir perutnya. Laras tak takut kehilangan. Bukankah ia tak merasa memiliki bayi itu? Jadi dibiarkannya saja benih ayah itu mati terbunuh dicekik dukun beranak. Batam, April 2003. Di kota ini Laras disanjung-sanjung, dipuja-puja. Kedatangannya disambut senyum binal para lelaki yang berhasrat memilikinya. Memiliki tubuh langsingnya. Meski tak gadis lagi, Laras tetap tercatat sebagai barang baru. Setidaknya, baru datang dari Jawa. Anggaplah aku seperti ibu kandungmu. Apapun kebutuhanmu akan kupenuhi. Bisik lembut seorang perempuan setengah baya, seolah-olah hendak memanjakan Laras. Iya, Mi, balas Laras sembari mengganggu. Lega. Oh ya, ini Mami belikan untukmu, kata Mami lagi sambil memberikan sebuah telepon genggam kepada Laras. Mungkin kau sangat memerlukan alat itu, ulang Mami lagi. Karena Mami sudah menganggap Laras seperti anaknya sendiri, perempuan itu pun tak segan-segan membujuk agar Laras berkenan menemani perjalanan weekend Om Aliong ke Singapura. Laras patuh. Ia gadis penurut. Om Aliong terkulai di kasur empuk VIP room, sebuah hotel berbintang. Kelelahan setelah menempuh petualangan panjang bersama Laras. Ia lelaki pertama yang berbaik hati membelai-belainya, memeluknya kuat-kuat, mendekapnya. Lagi-lagi Laras tak merasa kehilangan, sebab kemolekan tubuhnya itu bukan miliknya. Diandaikannya saja, yang memiliki dirinya adalah Om Aliong, lelaki bermata sipit itu. Ia bebas melakukan apa saja, sekehendak hatinya. Toh Om Aliong sedang memakai barang miliknya sendiri. Hanya selang beberapa minggu sejak kedatangannya di kota ini, nama Laras sudah tak asing lagi di kalangan lelaki bermata sipit, teman-teman dekat Mami. Mereka harus berkenan antri menunggu kesempatan memiliki Laras, meski hanya kepemilikan dalam hitungan jam.
Antrian paling depan tentulah penguasa pulau ini, lelaki berambut cepak, bertubuh kekar berisi, tak berseragam dinas. Seingat Laras, itulah kali pertama ia kedatangan tamu bertampang Melayu. Tak pernah memberi tips. Setelah menindih tubuh Laras, ia pergi tanpa pamit, juga tanpa ucapan terima kasih. Kalau mau bayaran, minta pada mamimu, kata lelaki cepak itu, tegas. Jangan macam-macam, saya ini anggota, alat negara, mengerti? Ulangnya lebih tegas lagi. Laras diam, ingin menyela, tapi tak mungkin. Emangnya kelaminku kelamin negara, umpat Laras membatin. Laras tidak marah, hanya sedikit kesal. Kekesalannya beransur-ansur mereda setelah memaklumi, ternyata Laras hidup di sebuah negara, meski tidak punya KTP dan bisa dipastikan belum pernah ikut pemilu. Boleh jadi diri dan tubuhnya juga milik negara, hingga Laras pasrah saja saat lelaki berambut cepak itu menggumulinya secara cuma-cuma. Gratis. Hitung-hitung sebagai imbalan terhadap jasa-jasanya berperang selama berbulan-bulan dalam rangka membela negara. Batin Laras, tulus. Kian lama makin bertambah panjang daftar lelaki yang telah memiliki Laras. Berpindah-pindah dari satu lelaki ke lelaki lain, dari satu hotel ke hotel lain. Laras tak tahu apakah lelaki yang pertama merasa kehilangan setelah ia digandeng lelaki kedua, ketiga, dan seterusnya. Mami makin sayang, makin memanjakannya, lebih dari sekedar memanjakan anak kandungnya sendiri. Di kalangan para pecandu kota ini, tersebutlah Laras sebagai sundal paling top, paling laku, laris manis Tanjung Kimpul. Meniduri Laras tak hanya sekedar selingan, tetapi sudah kebutuhan. Seperti kebutuhan makan, jika tidak terpenuhi, berarti mati. Maka, bila mana tidak menetek pada puting Laras, sama artinya dengan bunuh diri. Tiba-tiba, tak ada angin, tak ada hujan. Laras ingin istirahat. Ditolaknya ajakan para lelaki bermata sipit yang kian tak penyabar, kian menggebu. Laras tak tergiur lagi pada iming-iming mami perihal rumah mewah yang akan diberikan kepadanya sebagai hadiah ulang tahunnya bulan depan. Tentang sedan mengkilat yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Tentang rencana mami mendirikan sebuah tempat hiburan sejenis karaoke juga untuk Laras. Namun, tak satu pun dari sederetan janji itu dapat mengubah putusan Laras. Ia penat dan sudah waktunya pensiun, meski menurut mami masih terlalu dini. Segenap warga kota berkabung karena Laras. Sundal paling laris gantung kutang. Perkabungan itu disusul pula oleh perkabungan yang lain, yang jauh lebih memilukan. Lelaki berambut cepak nekat menembak batok kepalanya dengan pistol sendiri. Timah panas menembus otak kirinya. Koit. 2 hari kemudian, Om Aliong terjun bebas dari lantai 5 ruko miliknya. Tubuhnya tersangkut di ujung terali besi pagar bergerigi. 4 batang besi runcing itu mencucuk perut buncitnya hingga tembus sampai ke punggung. Ia frustasi berat, dan mati juga akhirnya. Konon, beberapa detik sebelum nyawanya melayang, Om Aliong masih sempat merintih dan menyebut-nyebut nama. Laras, Laras, Laras. Anak tak tahu diuntung, tak membalas guna. Mami marah. Mami meminta kembali semua pemberiannya kepada Laras. Tak ada yang tersisa. Sekadar peralatan berhias dan alat-alat kosmetik yang tinggal separuh pun dilucuti dari kamar Laras. Laras tak merasa kehilangan, sebab tak merasa memiliki apapun di rumah ini. Jika kau tak patuh, berarti kau bukan anak mami lagi, ungkap mami makin bengis. Dengan sangat menyesal, mami tidak bisa lagi mengizinkanmu tinggal di rumah ini. Ingat, kau tak punya siapa-siapa di sini. Hanya mami yang memedulikanmu selama ini. Ulangnya lagi. Lagi-lagi Laras tak menyela. Ia hanya diam dan menekurkan kepala di depan mami, lalu berkemas membuntal pakaian. Laras pergi meninggalkan kenangan tentang senyum manis mami saat menyambut kedatangannya. Tentang Om Aliong yang ramah dan murah senyum, berperawakan rapi dan berwibawa. Tentang lelaki berambut cepak yang tak pernah memberi tips, tentang apa saja. Laras tak merasa kehilangan. Ia sekedar mengenang. Itu saja. Sejatinya, Laras sudah ingin pulang.
bukan ke rumah emak, tapi ke jagat jauh, nun ke ranah tak terjangkau angan. Berpulang ke pelabuhan akhir kelana sunyinya, ke ranah kematian, ranah pemakaman. Diminumnya segelas soft drink yang sebelumnya sudah dicampur bubuk giling kapur barus. Tak lama berselang, hawa tubuhnya terasa panas. Cairan di dalam usus-ususnya mendidih, menggelegak. Sulit sekali ia mengendalikan denyut jantung, kian lama kian kencang. Laras mengerang kesakitan. Sesaat sebelum hilang keseimbangan dan jatuh tersungkur, telungkup, Laras masih menyimpan sebuah tanya dalam batinnya. Siapakah yang benar-benar memilikiku? Emak, ayah, mami, Om Aliong, lelaki berambut cepat, atau Tuhan? Jika Tuhan memang memiliki diriku, kenapa Tuhan membiarkan ayah menyanggamahiku, membiarkan emak mengusirku, membiarkan Om Aliong menyetubuhiku, membiarkan mami menjualku? Kalau memang engkaulah yang memilikiku, saat ini juga aku akan berpulang kepadamu. Hingga Laras sekarat, tanya-tanya itu tak terjawab. Akhirnya, perempuan belia bermata coklat itu pun pulang dengan cara yang amat mengerikan. Mulutnya berbusa, matanya terbelalak, lidahnya terjulur, menjulai sampai ke dagu, menakutkan. Sesaat sebelum Laras hendak menyudahi hidupnya, ia tetap tidak merasa akan kehilangan hidupnya. Dipercayainya saja bahwa hidupnya itu bukan miliknya. Andai saja Laras merasa memiliki kehidupannya, tentulah saat itu ia akan menangis, meratap, melolong sejadi-jadinya, sekuat-kuatnya. Celakanya, Laras tidak menangis. Mungkin karena ia tidak merasa kehilangan apapun, atau mungkin pula karena tangis Laras jatuh ke dalam sebuah liang di ulu hatinya, menggenang di sana. Tak seorang pun yang mampu mengukur seberapa dalam genangan tangis Laras, sebab kini Laras telah terbujur di dalam usungan peti mati. Yogyakarta, Pekanbaru, April 2004.